sound horeg budaya atau bahaya yang mengintai. Oke, nomor 3, Dok, pendapat soal sound horeg. Wah, Saya dari tadi menunggu ini. Dan saya rada deg-degan ini sama pertanyaannya. Nah, saya jelasinya ini agak Ya, terserah Pak Dokter. Ya, oke. Ya. Nggak apa-apa. Sound horeg ini kan menjadi sebuah warisan budaya. Ya. Ya, warisan budaya di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Dan ternyata di India juga melakukan itu. Dan banyak yang beralasan ya sound horeg itu yang musik konser juga gede-gede. Oke, let's say kita nggak dokter Boni ada pendapat nggak? Iya. Sebenarnya gini, kita kembali ke filosofi yang tadi. Berlebihan pasti jelek. Itu pasti berlebihan. Tinggal pada kondisi itu kan yang dipakai getaran ya. Jadi dia pakai getaran dengan intensitas kalau nggak salah sampai 130 desibel. Oke. Ya memang kalau kita bicara keamanan, kalau itu dilakukan terus-menerus ya potensi rusak pasti ada. Berapa lamanya? Ya kita karena belum ada datanya kita belum bisa bilang. Artinya berapa lama orang terpapar itu baru rusak. Kalau kita bicara misalnya sekarang dibilang lah ini belum ada yang komplain. Oke. Ya karena mungkin yang terpapar itu juga belum ada yang melakukan tes. Sama dengan kalau kita bicara pada tahun kita ngomongin soal makanan misalnya ya, tahun 70-an itu kan di Amerika ada tren fast food waktu itu. Waktu itu kalau ditanya apakah fast food berbahaya, ya nggak ada yang bisa jawab. Iya, karena saat itu lagi tren. Saat itu baik-baik saja. Amerika panen tahun 90. Iya, Di sana mereka punya masalah dengan obesitas yang masif tahun 90-an. 20 tahun kemudian kan. Iya. Nah ini berarti kan kita baru bisa menjawab dengan fakta. Kira-kira ya mungkin 10 tahun kemudian. Kayak kohort jadinya. Cuman yang jadi masalah kan, di saat kita menemukan faktor risiko, ya apakah itu akan dijalankan terus? Monggo dari yang mau menikmati. Karena memang getaran tersebut kan sifatnya ritmis ya. Artinya dia itu akan menciptakan peningkatan ritme jantung juga. Peningkatan ritme jantung akan meningkatkan dopamin, akan meningkatkan adrenalin. Yang mana itu ada ada adiksinya. Oh iya, dopamin booster ya. Dia bikin euforia. Kayak orang lari, tadinya running high. Kayak kemarin ya si Mikey ini, dia euforia, makanya dia seneng nonton terus. Atau orang di diskotik misalnya. Iya. Itu DJ kan punya ilmunya sebenarnya. Dia mau naikkan berapa BPM dulu supaya crowd-nya naik. Nanti sama dia ditinggiin. Wah mereka semua naik nih. Semua maju gini-gini. Itu ada ilmunya. Oh ya karena dopamin booster. Iya, dopamin booster. Jadi dia bagaimana crowd control. Jangan lupa like dan subscribe ya. Makasih.